بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Qani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Masail Al-Jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah as-saminatu was-salasuna, problem atau masalah yang ada di masa jahiliyah pada rakam atau yang ke-38. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ilhadu fis sifati. Sama semua redaksinya? Ya. Al-ilhadu fis sifat. Kaqaulihi ta'ala walakin dhanantum anna allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Surat Fussilat ayat ke-22. Mu'allif berkata, masail berikutnya dari jahiliyah adalah ilhad. Ilhad secara bahasa artinya mail, condong atau miring dari sesuatu yang lurus. Makanya kalau kuburan itu dicowak pinggirannya disebut apa? Lahad. Ya, karena dia miring, condong. Yang harusnya kan misalnya lurus tapi dikerok apanya? Pinggirnya. Nah, itu ditarik dari kata lahad jadilah ilhad. Berarti ilhad adalah penyimpangan atau berbelok dari jalan yang hak. Dan ketika dia masuk dalam bab asma dan sifat itu banyak modelnya. Ilhad di dalam nama-nama maupun sifat-sifat Allah itu bermacam-macam. Seperti menolak, itu termasuk ilhad. Menolak, menafikan, juhud, menentang. Kemudian mentakwil. Kemudian tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya. Ya, begitu juga hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita bahas satu persatu jenis penyimpangannya. Dan pahami, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan juga memiliki apa? Sifat. Dan ini juga bagian dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam bab rububiyah, tapi masuk juga dalam bab nama-nama dan sifat. Nah, sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala kaidahnya mudah. Tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya. Begitu juga tetapkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya tanpa melakukan apa? Ta'til, itu menolak. Ya, dari kata at-tala yu'attilu, ta'tilan, artinya menolak. Ya, Allah katakan Allah punya sifat ini dan itu, dia bilang enggak, Allah enggak punya. Nah, nanti kelompok yang menyimpang di dalam ini seperti Jahmiyah. Jahmiyah bagaimana prinsip akidah mereka? Menolak semua sifat. Jadi Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini orang-orang apa? Jahmiyah. Jadi menurut mereka ketika kita mau mentauhidkan Allah, berarti kita harus menolak nama, menolak apa? Sifat. Dengan anggapan kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, nanti Allahnya berbilang. Allahnya lebih dari satu. Ya, ini akal bodohnya orang-orang filsafat. Kemudian ada kelompok Mu'tazilah, ini bab murojaah saja. Mu'tazilah menolak, ya, menetapkan nama dan menolak apa? Sifat. Jadi dia bilang Allah namanya Sami', tapi tidak punya sifat sam'un. Allah namanya basir, tapi tidak memiliki sifat apa? Basar. Kira-kira aneh enggak? Ya, punya nama tapi tidak punya apa? Sifat. Jadi kalau ditanya bagaimana mensifati Allah? Dengan nafi. Jadi mereka selalu mensifati Allah dengan Allah tidak jahil, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak lalai, Allah tidak.
Mungkin antum yang bapak-bapak nih dulu pernah terkenal ucapannya Muhammad Ali petinju. Apa dia bilang? Saya punya Tuhan yang melihat tapi tidak memiliki mata. Ya, mendengar tapi tidak memiliki telinga. Begini tapi begini, begini tapi begini. Ya, itu bisa ya kena syubhat dari kalangan siapa? Mu'tazilah. Beda lagi Asy'ariyah, nama ditetapkan, sifat gimana? Ya, ditetapkan sebagian, ditolak sebagian. Makanya ya ada yang disebut dengan 20 sifat, ada yang disebut dengan 7 apa? Sifat. Nah, itu kelompok-kelompok yang berkaitan dengan ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, tetapkan apa yang Nabi kita Muhammad SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa apa tadi? Ta'til, menolak. Yang kedua apa? Tahrif, atau namanya ta'wil. Apa itu tahrif? Menetapkan, tapi kalau ditanya artinya apa? Kemana-mana dia. Contohnya Asy'ariyah bilang Allah punya sifat sam'un, yang mendengar. Tapi kalau ditanya apa artinya? Ilmu. Ini takwil namanya. Allah punya sifat basar, melihat. Tapi kalau ditanya apa artinya basar? Ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kalam, punya kata orang Asy'ariyah. Tapi kalau ditanya apa makna kalam? Yaitu kalam nafsani. Kalam nafsani itu ya kalau di kita manusia namanya kalam batin. Ya kayak orang sinetron itu. Ya jadi tidak ada suara. Jadi hanya apa? Ya begitu kalam batin namanya, bahasa Arabnya kalam nafsani. Jadi Jibril alaihissalam datang kemudian mentakbir apa yang ada pada nafsunya Allah, pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditakbirkan oleh Jibril. Nanti ujung-ujungnya berarti bukan kalamnya Allah. Kalamnya siapa? Jibril alaihissalam. Makanya Asy'ariyah pada hakikatnya Jahmiyah. Ketika ya melakukan pentakwilan walaupun zahirnya menetapkan, tapi setelah dikaji lebih dalam akhirnya apa? Menolak. Makanya kata Syekhul Islam, Asy'ariyah itu banci. Ya, kenapa banci? Dari belakang rambutnya gemulai, panjang. Bodinya kayak perempuan. Pas nengok ada jakun, ada kumis. Nah itu. Ya, dari belakang dia cakep nih, menetapkan kalam. Mafhum? Ya, tapi kalau digali lebih dalam, ternyata yang dimaukan bukan kalam yang mengandung suara. Itu kalam nafsani yang ada pada dirinya Allah, kemudian ditakbir, diungkapkan sendiri oleh Jibril alaihissalam. Itu kelompok siapa? Asy'ariyah. Atau mereka menetapkan betul Allah kelak di yaumul qiyamah dilihat. Tapi kalau kita tanya lebih dalam, dilihat dengan apa? Dia akan menjawab dilihat dengan apa? Hati. Bukan dengan mata. Padahal Nabi sendiri tegaskan, ya innakum satarawna rabbakum. Pakai satu objek. Berarti menunjukkan ketika yara, ya ada satu objek, berarti dia maknanya melihat dengan apa? Dengan mata. Wujuhu yauma idzin dot atau za nadhira wa wujuhu yaum apa? Ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah berseri-seri kepada Rabbnya, mereka memandang, melihat. Berarti melihat dengan apa? Dengan mata. Ketika melihat dengan mata berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya zat. Ya. Kalau dilihatnya dengan hati berarti Allah tidak punya zat. Berarti Allah itu maknawi. Zat itu apa sih ini? Gampangnya nih. Zatnya botol apa? Ini pendekatan Muhammad saja. Ini namanya zat. Zatnya siapa? Botol. Ya, peci zatnya gimana? Ya gini, peci. Ini zat juga namanya. Zatnya peci. Serius ya? Apa lagi? Zatnya mata gimana? Ya ini mata. Itu namanya zat. Dan Allah memiliki zat. Dan zatnya Allah tidak serupa dengan zatnya siapa? Makhluk, berbeda. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ketika dia meyakini Allah dilihat dengan hati, berarti Allah itu maknawi. Berarti enggak ada. Ada tapi tidak ada. Oh, maknawi. Contohnya akal. Kita punya akal?
Ya, bisa dilihat. Kita punya kekuatan, bisa dilihat. Kekuatan kita nih bisa dilihat nggak? Kayak apa bentuknya? Nggak ada, itu namanya ma'nawi. Tapi kita yakin kita punya. Nah, ketika Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah dengan hati menunjukkan mereka menolak zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yasifun. Bahkan para ulama keras ya orang-orang yang menafikan sifat ru'yatullah yang iqabnya, semoga mereka tidak akan bisa melihat Allah kelak di yaumul qiyamah. Padahal itu adalah hadiah yang terindah bagi para penduduk apa? Surga. Yang ketiga, jangan tamsil. Tamsil itu menyerupakan. Ya, disebut dengan mumatsilah. Misalkan Allah betul punya wajah sama wajahnya kayak kita. Allah punya ain mata sama dengan kita. Ini namanya yang disebut dengan apa? Mumatsil. Nah, yang keempat, jangan melakukan takyif. Apa itu takyif? Membayangkan hakikatnya, wujud aslinya. Nggak akan mampu akal ini. Ya, dibayangin bagaimana ya wajahnya, bagaimana ya ininya, bagaimana ininya. Maka Ahlus Sunnah jauh dari sifat itu. Kenapa? Karena Allah tidak kabarkan. Ketika kita bilang begini, berarti kita berbicara atas haknya Allah tanpa ilmu. Ya, misalkan kita nggak pernah tahu nih bikin pesawat, ya terus tiba-tiba ngomong begini. Kira-kira enaknya diapain orang? Hah? Ya dia bilang pakai tepung bikinnya, bilang pakai ini. Ya, ini namanya berbicara tanpa ilmu. Dan pahami juga sedikit murajaah juga, sifat Allah itu ada dua. Pertama sifat zatiyah, yang kedua sifat apa? Fi'liyah. Kalau fi'liyah itu sesuai dengan masyiah kehendaknya Allah. Kalau Allah mau, Allah akan kerjakan. Kalau Allah mau, Allah tidak akan kerjakan. Seperti nuzul, turun. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini masyiah. Sesuai kehendaknya Allah, disebut dengan sifat fi'liyah. Allah istawa di atas arsy-Nya, itu juga termasuk sifat apa? Fi'liyah, perbuatan, bahasa ininya perbuatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan lakukan. Sebenarnya ini namanya apa? Fi'liyah. Yang kedua sifat zatiyah. Zatiyah ada lagi dua. Yang pertama khabariyah, yang kedua ma'nawiyah. Kalau khabariyah ditinjau dari kita manusia, itu bagian tubuh kita. Contohnya Allah memiliki apa? Wajah. Ya, ditinjau dari kita sebagai manusia, kita punya apa? Wajah. Tapi yakini, ya wajahnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan wajahnya siapa? Makhluk. Itu namanya sifat zatiyah khabariyah. Apalagi Allah punya mata, Allah punya yad, tangan, Allah punya jari jemari. Tapi sekali lagi pahami kaidah di awal. Kita membayangkannya tidak akan bisa, tidak akan sanggup karena Allah sendiri tidak mengkabarkannya. Karena kaidah ya, ketika kita mengetahui sesuatu hakikatnya, itu ada beberapa cara, ada beberapa jalan. Yang pertama dapat khobar yang thiqah. Khobar terpercaya bahwasanya wujudnya begini, bentuknya begini, teknisnya begini. Kita diberi kabar oleh orang yang thiqah, oleh berita yang terpercaya. Maka kita akan katakan wujudnya adalah begini. Dari mana tuh dapat berita yang thiqah? Nah sekarang ada nggak berita yang thiqah terpercaya dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya wujudnya begini, teknisnya begini, hakikatnya begini? Nggak ada. Tidak ada. Nah, ini jalan pertama. Jalan yang kedua, ya kita melihat langsung sesuatu yang mirip dengannya. Misalkan Hiro suruh beli baut, Hiro beli baut, pasti Hiro akan berpikir baut kan banyak, kayak apa ya? Ada kasih sampel yang mirip nih Hiro yang kayak begini nih bautnya nih, tapi yang nomor sekian. Maka sudah punya bayangan dia, bahwasanya yang akan saya beli nanti di material adalah baut yang ada sampelnya, karena dia serupa. Nah sekarang apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki serikat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pernah kita lihat secara langsung? Tidak ada. Maka ya ketika jalan ini tidak bisa kita tempuh, tidak ada, ya makanya kita tidak mampu untuk memikirkan bagaimana ya hakikatnya, wujudnya, teknisnya.
Sudah ya, kaifiyah. Kaifiyah itu bisa dikatakan wujud aslinya, teknisnya, hakikatnya. Kalau teknis misalkan, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Kayak apa? Seperti apa? Kita nggak bisa. Ya bayangkan, nggak bisa jelaskan apa yang terbetik dalam hati kita pasti salah. Apa yang mungkin nyantol di mana nih? Otak kita pasti salah. Ya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi tetap kita yakini ada kaifiyahnya. Hanya saja itu majhul buat siapa? Buat kita. Kita tidak diberi kabar, tidak diberi tahu, tapi pahami ada kaifiyah. Sebagaimana gampangnya aja, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kira-kira ada teknisnya nggak? Ada hakikatnya nggak bagaimananya? Pasti ada. Tapi kita nggak tahu dan kita tidak diberi tahu. Kita hanya diberi tahu Allah Khalik, Maha Mencipta, sifatnya khalqun. Adapun bagaimananya, ya ini majhul buat kita. Nah, itu pahami kaidah-kaidah di dalam memahami al-asma wa sifat. Tadi zatiyah, ada khabariyah, yang kedua namanya maknawi. Maknawi itu seperti ilmu, sam'un, basar, melihat, ya dan seterusnya. Yang dia terus menerus ada pada Allah, tidak terikat dengan masyiah. Nggak mungkin kalau Allah mau Allah berilmu, kalau Allah mau Allah tidak berilmu. Nggak bisa gitu konsepnya. Ya, nggak bisa, karena dia zatiyah, terus melekat pada dirinya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus. Hanya saja dia bukan ya khobariyah, bukan kalau ditinjau dari bagian tubuh kita adalah bagian dari apa? Manusia tadi. Nah, namanya istilahnya apa? Maknawi. Disebut apa? Maknawi. Paham misalnya nih? Belajar apa? Murojaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jahiliyah dahulu menolak ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya kaqauli ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, walakin dzanantum, akan tetapi kalian menyangka, meyakini. Dzan itu bisa dua arti memang. Arti pertama menuduh. Ya, sebagaimana kata Nabi, iyyakum wadzan. Hati-hati kalian terhadap apa? Dzan. Dzan apa ini maksudnya? Menuduh. Ya, menuduh saudaranya begini dan begini padahal tidak terbukti. Itu maksudnya adalah menuduh atau berprasangka buruk. Ya, tapi ada juga zan bermakna apa? Yakin. Ya, zan bermakna apa? Ya, yakin. Tapi kalau di usul fikih ada lagi dia maknanya. Tetapi mereka orang-orang musyrik di sini fa'ilnya kembali ke orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwasanya Allah la ya'lamu katsiran, tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Berarti di sini mereka menolak sifat apa? Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan. Ya, sebagaimana kita kemarin belajar nama Al-Alim, ya, sudah lewat ya. Pahami artinya Allah itu alima makana, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Dan sesuatu ini belum terjadi, bagaimana kejadiannya nanti Allah pun sudah mengetahui. Tidak ada yang samar sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sekali lagi karakternya orang-orang jahiliyah adalah apa? Menolak atau melakukan ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menariknya coba kita baca surat Fussilat ayat 22 sebelumnya. Allah katakan, "Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kita lihat ayat sebelumnya. Allah katakan, "Wa ma kuntum tastatiruna." Kalian itu tidak akan bisa bersembunyi, tidak akan bisa ngumpet terhadap apa yang pendengaran kalian bersaksi nanti atas kalian. Ya, tidak pula kalian bisa ngumpet dari apa yang penglihatan kalian apa? Bersaksi.
Dan kalian juga tidak bisa bersembunyi atau lari dari apa yang kulit kalian nanti bersaksi. Jadi nanti di yaumul qiyamah, hari di mana yang mulut kita dikunci, kemudian yang berbicara siapa? Ya, pendengarannya, telinganya, matanya, kulitnya. Kalau secara akal nggak mungkin telinga apa? Ngomong. Ya, mata nggak mungkin apa? Bicara. Kulit nggak mungkin apa? Bicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu akhirnya apa? Membuat sesuatu tadi yang tidak bisa berbicara, nanti di yaumul qiyamah mereka apa? Bisa berbicara. Ketika mungkin diinterogasi dia dusta, mafhum? Nanti yang bersaksi adalah telinganya, yang bersaksi adalah matanya, dan yang bersaksi adalah apa? Kulitnya. Ya. Bahkan sampai dibikinin lagu ya. Ada tuh lagu jadul. Apa? Masih ingat judulnya? Bapak-bapak. Ya, lagunya apa itu? Ya, kalau Ramadan biasanya sering diapain itu? Disetel. Bismillah. Ya, kemudian Allah katakan baru ayat tadi walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Hanya saja sayang dahulu kalian meyakini Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang telah kalian perbuat. Kemudian ayat setelahnya Allah katakan wadzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Itulah persangkaan kalian yang kalian telah berpersangka jelek kepada Rabb kalian, ya ardaakum. Ardaakum artinya itulah yang membuat kalian binasa. Jadi ada ancaman besar buat orang yang menolak melakukan ilhad terhadap sifat-sifat Allah. Allah katakan ardakum. Apa ardakum artinya? Ahlakakum. Itulah yang membuat kalian celaka. Kemudian Allah tutup fa asbahtum minal khasirin. Dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya nasallallahu alaihi wasallam. Ini jahiliyah. Datang Nabi Muhammad SAW ya membawa, mengabarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya banyak bersyukur kepada Allah ketika kita bisa mengenal Allah Rabb kita dengan nama-namanya dan juga apa? Sifat-sifatnya yang sesuai kaidah yang telah dibukukan, diterangkan oleh para ulama. Bukan termasuk orang-orang yang menyimpang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan juga apa? Maturidiyah. Ya, kalau mungkin kemarin kita bahas asma sifat itu babnya khafiyah. Iya, kalau dia menolak satu dua sifat. Kalau semua yang ditolak, la haula wala quwwata illa billah. Kita lihat kalamnya para ulama mutaqaddimin, ya Imam Darimi atau masa sebelum Syekhul Islam. Ya, ketika orang-orang yang betul-betul menafikan nama, menolak juga apa? Sifat, ya, itu masuk dalam kufur akbar. Ya, masuk dalam syirik di dalam masalah al-asma was sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah ancaman yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan ardakum, artinya auqa'akum firrada wa huwal halak. Allah timpakan kepada mereka ke dalam jurang kebinasaan fa asbahtum minal khasirin. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang apa? Merugi. Ya, di sini Anda bacakan kalamnya Syekh Fauzan, fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatillah subhanahu wa ta'ala annahu mutasyabbih bi ahli jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu serupa dengan orang-orang jahiliyah. Wa mutawa'adun bi asyaddil wa'id, dan mereka diancam dengan azab yang sangat dahsyat. Ya, fa'ala hadza yakunu nufatu sifat, maka berdasarkan ini orang-orang yang menolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah qad warathu hadhil khaslah al-qabihah an ahlil jahiliyah. Mereka telah mewarisi perangai jelek ini dari orang-orang jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ilhad itu bukan hanya sifatnya menolak, tapi juga bisa dalam bentuk apa? Tahrif. Apa tahrif? Takwil, memalingkan. Dan juga contohnya adalah tafwid.
Tafwid dari fawwada, yufawwidu, masdarnya apa? Tafwidan, artinya menyerahkan. Ya, dan parahnya lagi mengklaim ini akidahnya salaf. Tidak, akidahnya salaf yang diserahkan itu bukan artinya, tapi yang diserahkan adalah hakikatnya. Ya, teknisnya, wujud aslinya. Maka ketika dia mengatakan betul Allah memiliki nama As-Sami', lafadznya, tapi kalau ditanya apa artinya, wallahu a'lam katanya. Nah, inilah orang-orang yang disebut mufawwidah. Yang disebut dengan apa? Mufawwidah. Jadi antum pahami ada 3 poin, lafadz, kemudian makna, dan hakikat. Ahlus sunnah menetapkan lafadz yang mengandung arti makna. Adapun hakikatnya, wujud aslinya, teknisnya, ini kita tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hak. Adapun orang-orang mufawwidah ya hanya menetapkan lafadznya saja. Kalau ditanya artinya Allahu a'lam. Apalagi hakikatnya. Maknanya aja dia bilang apa? Wallahu a'lam, apalagi hakikatnya. Dan di sini atau kata Syekhul Islam, mereka adalah ya sejelek-jeleknya ahlul bidah di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya berat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu enggak ada artinya semua. Padahal paling banyak sepertiganya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Qur'an itu ada 3 poin utamanya. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifatnya. Yang kedua, tentang ahkam, hukum-hukum. Ya, yang ketiga apa? Tentang orang-orang yang beriman, lawannya orang-orang kufur, kafir, dan balasan untuk keduanya. Ini isi Al-Qur'an secara umum 3 poinnya. Makanya Al-Ikhlas dia dikatakan thuluthul Qur'an oleh Nabi Muhammad SAW. Sepertiga apa? Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Ikhlas menjelaskan ini yang nomor 1, sepertiga pertama. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga yang kedua apa? Tentang hukum. Hukum sholat, puasa, haji, dan yang lain-lainnya, muamalah dan seterusnya. Sepertiga lagi Allah jelaskan orang-orang kufar, orang-orang yang beriman, karakternya dan balasan untuk keduanya, baik surga maupun apa? Neraka. Mafhum? Berarti kan ketika nama dan sifat ini hanya lafadznya saja, berarti Al-Quran tidak mengandung apa? Arti. Ya. Jadi sama aja kita baca alhamdulillahirabbil alamin, sama aja kayak kita alif ba ta sa jim ha ha, enggak ada artinya. Paham? Ya, berarti konsekuensinya lagi ya kita tidak bisa tadabbur terhadap Al-Qur'an. Berarti percuma Allah katakan ya afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Paham? Ya, tidakkah mereka mau mentadabbur Al-Qur'an? Kira-kira tadabbur itu apanya? Orang kalau mau tadabbur Al-Quran apanya? Lafaz atau makna? Pasti makna. Ya, walaupun dia nggak belajar bahasa Arab, ya, ketika dia baca artinya itu dia sedang mentadabburi. Misalkan Allah katakan, ya, misalkan dalam surat Al-A'la, ya, wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, apa? Ya, apa yang Allah itu yang mengetahui yang tersembunyi dan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia baca misalkan terjemahnya, sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang jelas, jahar, dan yang tersembunyi. Terus dia pikirkan dalam hatinya, wah, apa yang saya sembunyikan, apa yang saya nampakkan, ternyata diketahui oleh siapa? Oleh Allah SWT. Berarti dia sedang tadabbur terhadap apa? Makna. Ya, kan dia nggak belajar bahasa Arab nih. Ya, apa sih nih? Huruf apa? Isim atau fi'il? Nggak tahu dia. Ya. Tapi untuk memahami artinya mudah. Tinggal dia baca terjemahnya, kemudian dia fikirkan, dia tadabburi. Itulah mana tadabbur.
Nah, kalau Al-Qur'an tidak ada maknanya, berarti orang tidak bisa tadabbur. Berarti ujung-ujungnya untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Tidak berfaedah sedikit. Berarti Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak punya arti. Berarti sahabat menyampaikan sesuatu yang tidak punya arti. Berarti juga tabi'in, tabi'ut tabi'in menyampaikan tidak tahu artinya. Itu konsekuensi. Ketika dia meyakini bahwasanya hanya sekedar lafaz, artinya tidak tahu. Nah, biasanya nih banyak nih khotib-khotib yang udah bacain ayat terus wallahu a'lam bimuradih katanya. Ya, Allah yang tahu apa yang diinginkan, tapi diterjemahkan juga aja gimana ceritanya. Kan kontradiksi namanya. Itu namanya apa? Kontradiksi. Ya semua Al-Qur'an itu muhkam, bahkan paling banyak itu muhkam. Muhkam itu jelas artinya. Gamblang, terang. Ada pun yang mutasyabih, ya ada, cuma tidak banyak. Yang paling banyaknya adalah apa? Muhkam. Berarti mudah dipahami, mudah dicerna. Dan itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW terbesar, Al-Quran. Ya, sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya, begitu juga dipelajari dengan bahasa apapun mudah. Orang berbicara dengan bahasa apapun ketika membaca Al-Quran sama semuanya. Ini mukjizat yang terbesar dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Al-Quran itu bukan kalamnya bashar, bukan kalamnya manusia, bukan kalamnya makhluk, bukan kalamnya Jibril. Ya, orang Mu'tazilah aneh-aneh aja. Ya, itu adalah kalamnya makhluk. Ya, Allah ciptakan udara, udaranya ngomong. Atau Allah ciptakan api, ciptakan pohon, nanti pohon itu ngomong. Ini kan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merendahkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ilhad itu termasuk perangainya orang-orang jahiliyah. Ya, kalau kita baca ya perangai jahiliyah, kok kayaknya ada semua di sekitar kita. Ya, begitulah. Ya, walaupun secara total jahiliyah itu sudah dihapus, tapi terkadang ya perangai-perangainya ada dihinggapi di satu negeri, di satu masa, di satu tempat. Maka pentingnya seorang memahami perangai-perangainya supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, sedikit faedah tadi ketika nanti kulit kita berbicara, telinga kita berbicara, mata kita ya berbicara. Ya mungkin secara akal tidak masuk. Tapi Allah buktikan ya ketika di dunia ada makhluk-makhluknya yang bisa berbicara padahal tidak memiliki mulut. Ya, contohnya ketika dahulu Nabi SAW khutbah itu nggak naik mimbar. Ya, Nabi biasa di bawah sambil pegang pelepah kurma. Tapi ada seorang ibu ya yang punya anak pandai membuat perkakas kayu. Ya, supaya yang di belakang sana melihat Nabi SAW. Akhirnya minta izin untuk membuatkan mimbar. Dibikinkan mimbar, Nabi naik ke atas. Ya, si kayu ini, si pelepah kurma ini merasa cemburu gitu. Udah nggak dipegang lagi sama Nabi. Nangis dia sesegukan. Ya, dan didengar oleh orang-orang di jamaah yang terdepan. Ya, kira-kira mungkin kalau ada yang nangis kan bingung nih siapa yang nangis. Ya ini nangis, yang nangis siapa? Pelepah. Yang nangis siapa? Pelepah. Ya, bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi ingin buang hajat, tapi tanah lapang, cuma ada 2 pohon, satu di sana, satu di sini. Pohon ini dipegang sama Nabi, ngikut dia. Yang ini juga diajak ngikut. Tujuannya untuk nutupi Nabi, jadi sutra supaya tidak dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Akhirnya lepas lagi dia balik ke tempatnya. Ini bukan ayat ala-ala Habib ya. Nah, ini memang nyata mukjizat. Soalnya Nabi yang pelakunya gitu kan. Adapun selain Nabi SAW itu tidak diberi pertolongan dengan mukjizat. Ada memang bentuk karomah. Ya, tapi karomah ya untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk wali-wali siapa? Syaitan. Ya coba bayangin pohon ini dipegang ininya batangnya ikut dia. Pegang sama Nabi narik. Ya ini untuk menunjukkan bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala
yang mungkin kita anggap dia jamat, benda mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa berucap, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihissalam, kebiasaan orang-orang Israel itu, Bani Israel mandi rame-rame. Ya, bugil semuanya. Di kali mandi. Sedangkan Nabi Musa nggak mau. Ya, karena fitrah. Ya, masa mandi telanjang bulat semuanya. Akhirnya Nabi tidak mau mandi sama-sama Nabi Musa. Akhirnya dituduhlah Nabi Musa ini punya penyakit. Nggak taunya pas Nabi Musa mandi, bajunya di mana? Taruh di batu. Batunya ngapain? Lari. Dikejar sama Nabi Musa. Ya, kemudian barulah tahu ternyata Nabi Musa tidak memiliki penyakit. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan surat Al-Hasyr ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, andai kata Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, engkau akan melihat mereka itu hancur luluh lantah. Ya, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia memiliki perasaan. Walaupun dia jamat, walaupun dia benda mati. Begitu juga batu-batu karena saking takutnya kepada Allah akhirnya memancarkan apa? Air. Jatuh dia. Ya, dan juga memancarkan beberapa air. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang Allah katakan pasti hak. Bahwasanya nanti ya ketika kita di sidang, mulut ini tidak mampu berkata-kata, yang bersaksi hanyalah telinganya, yang bersaksi adalah matanya, dan yang bersaksi adalah kulitnya. Dan dia tidak akan pernah bohong. Ya, di hari di mana setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu. Ya, sekali lagi ini juga menjadi akidah dasar seorang muslim bahwasanya kelak di yaumul qiyamah ada yang namanya hisab. Ingat-ingat, hisab itu dipaparkan amal dari mulai baligh sampai meninggal. Ya, idza nukish udzib. Kalau sampai diinterogasi berarti itu tanda dia akan disiksa. Tapi kalau cuma dibacakan saja, murur dibacakan, walaupun itu amal jelek, cuma dibacakan saja, ya itu tanda hisaban yasira, hisab yang apa? Yang mudah. Tapi kalau sampai perbuatan ini tanggal sekian dan sekian, kenapa kamu gini? Diinterogasi. Namanya nukish. Idza nukish udzib. Kalau dia diinterogasi, maka dia akan diapain? Yang berhak mendapatkan azab. Kecuali nanti datang pemberi syafaat. Pemberi syafaat ini dikasih izin oleh Allah, dan ini manusia yang mau diazab Allah ridai. Ya, apa karakter Allah ridha? Tidak pernah melakukan syirik besar. Itu termasuk manusia-manusia yang diridai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang syafi' yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pelaku syirik besar, Allah tidak akan ridai dia. Walaupun ini mendapatkan izin dari Allah. Ya, misalkan keluarganya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Tapi karena dia melakukan syirik besar, maka Allah tidak ridha dia. Tidak ada syafaat. Tidak ada apa? Tidak ada yang namanya apa? Syafaat. Jadi sekali lagi, perkara ilhad ini bukan perkara remeh, bukan perkara kecil. Karena yang kita tentang, yang kita lawan adalah Rabbul Alamin. Ya, yang Allah katakan Allah punya nama, Allah punya sifat, malah ditolak, malah dinafikan, malah ditentang, malah ditakwil, malah yang melakukan tafwid. Ini semua masuk ancaman dalam ilhad fi sifatillah. Ya, melenceng atau berpaling, ya, atau bahasa lainnya kriminal di dalam masalah nama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sampai di sini mungkin ya penjelasannya. Semoga Allah jauhkan karakter ini. Ya, pelan-pelan saja kita pahami ya nama-nama dan sifat Allah. Terlebih kemarin kita sudah bahas sedikit tentang sifat julus. Yaitu banyak riwayat menjelaskan Allah itu jalis, duduk di arsy-Nya. Ya, dan kaidahnya gampang saja. Kita tetapkan, tapi jangan diserupakan dengan makhluk dan jangan dibayangkan. Ya, adapun orang yang mengaku Ahlussunnah di hari ini betul-betul menolak sifat julus. Ya, bahaya ini. Ini termasuk ilhad di dalam
ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ketika kita tetapkan Allah punya sifat nuzul, turun? Kan kaidahnya sama. Tapi kenapa ketika ada ya hadis-hadis yang menerangkan Allah duduk di atas arsy-Nya ditolak? Padahal apa? Hadisnya sabit, ya telah tetap, bahkan juga ijma'nya salaf menegaskan Allah apa? Jalis di atas apa? Arsy-Nya. Ya, hati-hati juga ya, karena mungkin banyak kena virus pakai shin apa namanya? Virus. Akhirnya kayaknya parno, takut ketika bahas tentang Allah jalis duduk di atas apa? Arsy. Padahal kaidahnya sama. Kaidahnya apa? Sama. Allah turun, apa lagi yang mirip-mirip atau yang kita juga bisa. Tapi kan nggak sama. Ya sama di lafadznya saja dan makna umum, tapi hakikatnya berbeda. Contohnya mata, kita punya mata. Tapi apakah kita yakini sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Ya, nggak usah jauh-jauh dibandingkan dengan Allah Rabbul Alamin. Sesama kita saja. Coba Hiro mau nggak disamain matanya sama Hiro matanya dengan Raga? Enggak ya? Kenapa nggak mau? Ya. Mata gue mah lebih jernih. Dia mau udah pakai kacamata. Nggak mau dia disamain. Padahal sama-sama manusia. Tapi nggak mau. Ya, ini sama spesies ya. Apalagi yang beda spesies. Ya, misalkan Hiro mau nggak disamain mukanya sama muka monyet? Nggak mau kan? Nggak mau. Itu makhluk, sama-sama punya wajah. Ya, Allah juga punya wajah. Tapi jangan disamakan dengan siapa? Makhluk. Dan juga jangan bagaimana. Karena bagaimana ini pintu kesesatan. Ya, bagaimana ini akhirnya adalah ya kerjaannya ahli filsafat. Kerjanya naruh tangan di dagu, mikirin ya. Punya wajah, bagaimana pikirin. Mentok ini akal karena nggak akan mampu. Karena tidak ada ilmu untuk ke sana. Akhirnya ada niat baik. Ya sudahlah, kalau gitu kita samakan saja dengan yang ada, yang semisal yang pernah kita lihat. Tapi melawan juga, masa Allah sama kita. Bingung lagi deh. Ya udahlah kita tetapkan gitu. Tapi kan nggak sesuai lagi gini. Ya udah kita takwil saja. Ya gara-gara apa? Takyif. Gara-gara apa? Takyif. Makanya anak ulang-ulangin lagi kata core to core ya Mbah Endul. Akal itu kemampuannya cuma sepiring nasi. Ya, coba kalau orang belum makan, ya bisa mikir dia, nggak bisa mikir dia. Kalau tukang, ya idenya di mana kata dia? Sebatang rokok dan apa? Kopi. Ya tuh, bingung dia ini mau diapain ini plafon kata dia. Ya, ngudut dulu dah sama ngopi. Wah, baru kata dia dapat inspirasi. Itu betapa hinanya akal. Betapa apa? Hinanya akal ketika dia menjadi sadar. Karena asupan makanannya aja perkara yang hina, perkara yang ya bukan perkara yang indah. Allah a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Bismillah. Gampang ya kan sebenarnya belajar semua sifat? Hah? Gampang kan? Gampang. Kata orang Asy'ariyah mah dan banyak-banyak sifatnya. 7 aja saya pusing katanya. Ya karena sebelum masuk dia dicekokin dulu. Nih kasih nama, kasih sifat, bayangkan. Ada mojok di sana, mojok ini. Ya, makanya itu ada fungsinya. Kalau zaman dulu namanya pondok kobong. Ya, kobong yang punya tenda masing-masing. Nah, itu salah satu fungsinya dia untuk tafakur dia. Memikirkan dia pusing. Tanya Labib no. Pernah kobong nggak? Pernah. Gondrong nggak tapi? Nggak gondrong. Ya kali gondrong. Terus pakai kaos gitu kan. Sambil nyanyi Qala Muhammadun. Karena ini nih. Yang dihafalin Alfiyah. Ya, tapi rambutnya segini-segini. Ya, sambil ngudut. Wah. Ya, sambil kalau ada acara BM dulu. Nah, berhenti nama? Berhenti mobil gitu. Ya. Ya mudah, agama ini mudah.
alhamdulillah ya jikalau masuk dari arah yang benar, masuk dari pintu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.